تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua anugerah dan karunia-Nya, sehingga kita masih mampu menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu menegakkan salat asar. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di majelis yang mulia ini, di masjid yang agung ini, salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berharap semoga kita digolongkan kepada mereka yang mendapatkan keutamaan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut orang-orang yang hadir di majelis tersebut di depan para malaikatnya. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, tema pembahasan kita pada sore hari ini adalah menuju kehidupan yang bermakna. Dan ini adalah sebuah tema yang sangat penting di dalam kehidupan, suatu makna yang harus selalu kita pikirkan. Tuntunan syariat di dalam hal ini adalah perkara yang sewajibnya selalu berada di hati dan sanubari seorang hamba. Iya, apalagi kehidupan hanyalah sekali, kesempatan tidaklah berulang, dan setiap dari kita diciptakan di atas muka bumi ini adalah untuk suatu maksud dan tujuan. Dan semua dari kita akan menghadap dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, terhadap seorang muslim dan muslimah adalah kemestian untuk memikirkan apa makna dari kehidupannya, sejauh mana kehidupannya tersebut bisa dia pertanggungjawabkan, atau kehidupannya tersebut dia harapkan memberikan kebaikan untuknya kelak di kemudian hari tatkala ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini diantara hal yang sangat penting sekali di dalam kehidupan. Hendaknya selalu kita perhatikan
Nah, harusnya sekali lagi selalu menjadi titik perhatian seorang hamba di dalam menjalani hidup ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa jin dan manusia diciptakan untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan kelak di kemudian hari tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita telah menegakkan ibadah kepada Allah, sejauh mana kita telah menjawab seruan para nabi dan para rasul yang mengajak kepada ibadah, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apalagi ibadah ini adalah suatu hal yang sangat indah di dalam kehidupan. Ia adalah tugas yang agung. Tetapi di dalamnya terdapat keindahan-keindahan. Di dalam ibadah tersebut terdapat kenikmatan dan kelezatan yang akan diraih oleh seorang hamba yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kehidupan akhirat. Dan inilah yang akan membuat hidup itu bermakna. Apabila ia menyadari bahwa kehidupannya adalah untuk selalu menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas yang dia lakukan di dalam kehidupan, apakah itu perkara berkaitan dengan dunia maupun berkaitan dengan akhirat, seluruh hal tersebut hendaknya diarahkan kepada suatu tujuan, yaitu guna menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan inilah kemaslahatan yang paling besar yang diperlukan oleh manusia. Karena itu seruan para nabi dan para rasul adalah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman menjelaskan misi diutusnya para nabi dan para rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka mengingatkan, agar supaya mereka menyerukan kepada umat manusia, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut, jauhi segala yang diibadahi selain daripada Allah. Iya. Karena itu para nabi dan para rasul di dalam Al-Quranul Karim tidak disebut dengan suatu penamaan selain dari penamaan sebagai seorang hamba. Mereka hanya disebut sebagai hamba di dalam Al-Quran. Iya. Nabi Nuh disebut sebagai abdana, hamba kami. Wadkur abdana Daud, ingatlah hamba kami Nabi Daud, disebut hamba. Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diberi predikat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya dengan nama hamba saja. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya disebut dengan nama hamba. Dan di posisi yang agung ketika beliau diberikan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkit nikmat ini dalam Al-Quran. Lagi-lagi Nabi Muhammad disebut dengan predikat hamba. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji hanya untuk Allah yang menurunkan Alkitab kepada hambanya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ini tidak dijadikan sebagai kitab yang iwaja, kitab yang bengkok. Tapi dia adalah kitab yang lurus, membawa keterangan dan kebaikan kepada manusia, kepada umat yang mengikutinya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai seorang hamba. Iya. Di kedudukan yang sangat genting, sangat agung, penghambaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang disebut. Karena itu pada hari kiamat, di kejadian pada padang mahsyar, tatkala seluruh manusia dikumpulkan dari awal hingga akhirnya, iya, bahkan jin dan manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Matahari diletakkan di atas kepala. Kengerian yang sangat dahsyat yang dimaklumi. Yang satu hari pada hari kiamat tersebut lamanya adalah seperti 1000 tahun. Iya. Sebagaimana di dalam sebagian ayat. Sebagaimana diterangkan dalam sebagian ayat. Dan di sebagian ayat yang lain, satu hari pada hari kiamat seperti 50.000 tahun. Menanti di hari yang sangat dahsyat tersebut, matahari diletakkan di atas kepala. Ya. Dalam keadaan tidak berpakaian, belum dikhitan, tidak beralas kaki. Sebagian sahabat ada yang bertanya, Rasulullah, kalau begitu saling melihat. Maka Rasulullah SAW menjawab, keadaan kondisi pada waktu itu lebih dahsyat untuk meninggalkan kesempatan bagi mereka guna saling melihat. Tidak ada kesempatan untuk saling melihat. Pada hari itu, para nabi dan para rasul hanya berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Iya. Namun saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak untuk memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya hisab dipersegera. Ketika umat manusia datang kepada Nabi Adam, kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh, kemudian berjalan kepada beberapa orang nabi hingga akhirnya kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa berkata, datanglah kalian kepada Nabi Muhammad, fa innahu abdun, sebab beliau ini adalah seorang hamba yang sangat dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa tidak menyebutnya dengan predikat kecuali sebagai seorang hamba. Karena keagungan penghambaan pada hari itu, inilah yang bermanfaat. Itulah yang bermanfaat pada hari kiamat. Karena itulah hendaknya kita selalu melihat di dalam kehidupan dunia ini bagaimana kita mengkondisikan diri kita sebagai orang-orang yang selalu menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berusaha menjadikan dirinya sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini adalah tugas kita di dalam kehidupan. Allah berfirman kepada Nabi-Nya, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling banyak ibadahnya, orang yang telah dijamin masuk surga. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu hingga kematian datang menjemputmu. Beliau diperintah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kematian datang menjemput. Maka ayat yang saya bacakan tadi, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini adalah kaidah penting di dalam kehidupan. Siapa yang memahaminya dengan baik, maka kaidah ini akan selalu menuntunnya kepada kehidupan yang bermakna, kehidupan yang berarti. Bukan kehidupan yang hanya sekedar berlalu. Dia menghabiskan waktunya di dalam hidup ini
Tapi akhirnya pada hari kiamat dia tidak bisa menjamin dirinya apakah ia masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridai, kemudian diberi balasan dengan surga, ataukah dia masuk ke dalam golongan hamba-hamba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberi ganjaran dengan neraka. Iya. Maka hendaknya kita selalu merenungi makna ini. Mengingat arti dari penciptaan kita ini adalah hal yang akan membuat kehidupan seorang hamba menjadi kehidupan yang bernilai dan bermakna. Menjadi kehidupan yang bernilai dan bermakna. Kemudian yang kedua, dari hal yang membuat kehidupan seorang hamba bermakna adalah dia selalu mengingat hakikat dari kehidupan dunia ini apa. Dan ini diantara pokok masalah. Sebab siapa yang tidak mengenal hakikat dari dunia, cenderung ia akan banyak lalai dalam kehidupan dunianya. Siapa yang tidak mengenal arti dari kehidupan dunia ini, maka dia akan selalu terikat dengannya, terlalaikan dari tujuan penciptaannya. Iya. Karena itu hendaknya kita memperhatikan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang hakikat dari kehidupan dunia. Banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Di antara ayat-ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah adalah kebenaran, maka jangan sekali-sekali kalian ditipu oleh kehidupan dunia, dan jangan sekali-sekali syaitan memperdaya kalian. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kehidupan dunia ini bisa menipu seorang hamba kalau ia tidak mengenal hakikatnya. Apabila dia tidak mengenal hakikat dari kehidupan dunia ini. Iya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu, wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan, law kanu ya'lamun." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya sekadar senda gurau dan permainan saja. Sebut sebagai senda gurau dan permainan. Iya. Sebab sesuatu di atas kehidupan ini tidak ada yang kekal. Silahkan cintai siapa yang engkau cintai, pasti engkau akan berpisah dengannya. Silahkan kamu lakukan amalan yang engkau ingin lakukan. Kelak di kemudian hari kita harus mempertanggungjawabkannya. Bukan di dunia ini, tetapi kelak di kemudian hari ada pertanggungjawaban di belakangnya. Iya. Maka kehidupan dunia hanyalah senda gurau dan permainan. Kemudian Allah firman, "Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan, law kanu ya'lamun." Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya. Law kanu ya'lamun, andai kata mereka mengetahuinya. Iya. Jadi kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Law kanu ya'lamun, andai kata mereka mengetahuinya. Jadi peringatan untuk kita semua bahwa banyak orang-orang yang kadang lalai dari hakikat ini, tidak mengetahuinya. Iya, tidak mengetahuinya. Kadang sebagian orang ya, sama sekali tidak berpikir bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang lainnya. Ada kehidupan yang lainnya. Dan sebagiannya ada yang berpikir bahwa ada kehidupan yang lain.
Ada dari kehidupan dunia yang dia lihat. Setiap harinya ada orang-orang yang diusung ke kuburan. Ada orang-orang yang meninggal. Ya. Dia mengambil pelajaran bahwa kehidupan hanya sementara. Tetapi golongan ini tidak mempersiapkan bekalnya. Tidak mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi kehidupan tersebut. Iya. Padahal dia tidak tahu kapan kematian datang menjemputnya. Dia tidak tahu ya, kapan Allah Subhanahu wa taala mencabut kesempatan yang diberikan kepadanya. Dan ini bentuk dari kelalaian. Tidak mengetahui tentang hakikat dari kehidupan akhirat. Karena itu Allah firman, "Wa inna ad-daral akhirah lahiyal hayawan, law kanu ya'lamun." Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Andai kata mereka mengetahuinya. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zina wa takathurun bainakum fil amwali wal aulad wa tafakhurun wa takathurun bainakum fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, ya, lahun, walaibun dan permainan, wazina dan perhiasan, saling bangga membanggakan, ya, merasa banyak memiliki pada harta maupun keturunan. Allah terangkan bahwa itu adalah kehidupan dunia. Kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Seperti hujan yang turun. Ketika hujannya turun, maka orang-orang kafir pun senang melihatnya. Hijau, ada warna hijau, tanaman menguning. Tapi setelah itu berubah menjadi musfarran, menguning. Kemudian hancur, mati setelah itu. Nah, itulah kehidupan dunia. Terlihat sesuatu kadang indah, kadang ada hal yang manis, tetapi seorang tidak mengetahui bahwa di belakangnya ada pertanggungjawaban. Karena itu Allah sebutkan dalam kelanjutan ayat, "Wa fil akhirati adabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan." Dan di akhirat itu ada siksaan yang sangat pedih dan pengampunan dari Allah serta keridhaannya. Ya, di akhirat hanya ada dua. Apakah siksaan yang pedih di dalam neraka atau pengampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya perhiasan yang menipu. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya perhiasan yang menipu. Iya. Maka hendaknya kita memperhatikan dan mengetahui hakikat dari kehidupan ini. Iya. Hakikat dari kehidupan dunia yang kalau kita tidak gunakan dengan sebaik mungkin, maka pasti kita akan mendapatkan beban dan tanggung jawab yang akan memberatkan pada hari kiamat. Sebab hidup ini ada pertanggungjawaban di belakangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits riwayat Muslim, "Kullu an-nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubikuha." Setiap manusia berusaha. Dengan usahanya dia menjual dirinya. Perhatikan dibahasakan di dalam hadis, dia menjual diri dengan usahanya. Sebab dalam kehidupan semua orang berusaha, berupaya, berjalan, bergerak. Iya. Dan di belakang usaha ini hanya ada dua golongan. Apakah dia bebaskan dirinya dari api neraka, atau justru dia celakakan dirinya, dia binasakan dirinya masuk ke dalam neraka, wal iyadu billah. Iya.
Maka setiap amalan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, pasti kita akan pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan di antara hadis yang indah yang mengingatkan tentang hakikat kehidupan dunia adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pasar, dia diiringi oleh beberapa orang sahabatnya. Kemudian beliau melewati bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bangkai tersebut, mengangkatnya. Beliau berkata kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang ingin membelinya dengan harga 1 dirham? Siapa yang ingin membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham? 1 dirham, 1 mata uang perak. Murah nilainya di masa itu. 1 dirham. Iya. Harga kambing mahal. Ini dijual dengan harga 1 dirham saja, murah sekali. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, ya, jangankan kami beli dengan harga 1 dirham, kami diberi pun tentunya kami tidak mau, ini bangkai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, kalau begitu siapa yang ingin mengambilnya cuma-cuma, gratis? Kata para sahabat, ya Rasulullah, andai kata anak kambing ini hidup, belum tentu kami ambil karena dia cacat. Apalagi dia dalam keadaan bangkai. Iya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Rasulullah bersabda, demi Allah, perhatikan, sumpah dari Nabi, demi Allah, sesungguhnya dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada kalian menghinakan bangkai ini. Iya. Bagaimana kita menganggap hina bangkai ini, dunia di sisi Allah lebih hina daripada itu. Dan inilah kehidupan dunia yang oleh sebagian manusia untuk mendapatkannya dia menghalalkan segala cara. Untuk mendapatkannya dia rela untuk mengorbankan agamanya, meninggalkan kewajiban-kewajibannya, jatuh di dalam dosa dan maksiat. Itulah kehidupan dunia yang karena untuk meraihnya dia melakukan kezaliman. Ya. Kemudian berbuat aniaya kepada manusia. Rasulullah menjelaskan hakikat yang sedemikian rupa akan kehidupan dunia. Dan itulah hakikatnya. Karena itu kata para ulama, seorang penuntut ilmu yang memahami ilmu agama hendaknya manfaat yang paling ringan, ilmu yang paling ringan yang dia pelajari adalah dia memahami bahwa dunia itu adalah hina. Iya. Ini dasar pokok yang harus tertanam di dalam jiwa seorang hamba. Sehingga apapun dari kehidupan dunia ini tidak berat di dalam hatinya. Apapun dari dunia yang dia dapatkan, dia tidak diperbudak oleh dunia tersebut. Nah, seperti sebagian orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taisa abdud dinar, taisa abdud dirham, taisa abdul khamisah." Celakalah budak dinar. Ya, disebut budak dinar, dinar mata uang emas. Celakalah budak dirham, mata uang perak. Celakalah budak al-khamisah, budak sutra. In u'tiya radi wa in lam yu'ta sakhit. Kalau dia diberi dia ridha, tapi kalau dia tidak diberi dia marah. Ya. Ini karena dunia betul-betul terikat dengan hatinya, sehingga ia pun disebut sebagai budak dari dunia itu. Iya. Karena itu seorang hamba apabila dia sadari bahwa dia adalah hamba Allah,
hendaknya dia menghamba dan diperbudak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan kepada makhluk dan bukan pula kepada dunia. Bukan kepada makhluk dan bukan pula kepada dunia. Iya. Karena itu penghambaan kepada Allah itu adalah kemuliaan bagi seorang manusia. Tapi yang menjadi permasalahan, banyak sekarang manusia rela diperbudak oleh orang lain. Rela diperbudak oleh syaitan. Iya. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, harabu minar rikil ladzi khuliqu lahu fabulu birikil anfusi wasyaitani. Mereka lari dari penghambaan yang mereka diciptakan untuknya. Ya, kita diciptakan untuk beribadah, itulah penghambaan yang kita dicipta untuknya. Mereka lari dari penghambaan ini. Akhirnya Allah timpakan untuk mereka musibah. Mereka pun menjadi budak-budak dirinya sendiri dan menjadi budak-budaknya syaitan. Diperdaya oleh syaitan. Tapi kapan dia memahami kedudukannya sebagai seorang hamba Allah dan dia mengenal hakikat dari kehidupan dunia, maka hamba yang seperti ini akan mampu menjadikan kehidupannya sebagai kehidupan yang sangat bermakna, kehidupan yang penuh dengan arti. Dia akan berusaha pada setiap saat dari kehidupannya yang sementara ini dia gunakan di dalam ketaatan yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, hal ini kalau tertanam dengan baik di dalam jiwa seorang hamba, segala urusan dari perkara dunianya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang muslim dan muslimah tidak perlu khawatir dari kehidupan dunia. Dia akan kehilangan rezeki, tidak makan, tidak minum. Setiap yang bernafas di atas muka bumi ini, sepanjang dia masih bernafas, rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan untuknya rezeki. Hanya saja yang menjadi ujian bukan itu. Yang menjadi ujian adalah dunia menipu kita, itu yang menjadi ujian. Karena itu di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi mad dunya, wallahi mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum ya kama fatuhlikakum kama ahlakatkum." Kata beliau, demi Allah, bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan kepada kalian. Perhatikan, Rasulullah tidak mengkhawatirkan kefakiran kepada umatnya. Bukan kefakiran yang saya khawatirkan pada kalian, tetapi saya khawatirkan pada kalian akan dibukakan untuk kalian dunia itu, kemudian kalian berlomba-lomba di dalam menggapainya, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba di dalam menggapainya. Kemudian kalian pun dibinasakan oleh dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah dibinasakan. Dan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ka'ab bin Iyad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Fitnah umatku adalah harta. Iya. Dan di dalam hadits Ka'ab bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma di'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi'afsadalaha min hirsil mar'i ala al-mali wasyarafi fi dinihi." Tidaklah dua serigala yang kelaparan dilepas di tengah kambing-kambing yang tidak ada pengembalanya. Tidaklah dua serigala ini lebih merusak dari semangat seorang hamba untuk mendapatkan harta dan mendapatkan ketinggian dalam agamanya. Maksudnya ketinggian kedudukan. Iya. Di atas yang lainnya. Perhatikan, kalau ada dua serigala dilepas di tengah kambing yang tidak ada pengembalanya, serigala kelaparan, dimaklumi bagaimana kerusakan yang akan dilakukan oleh serigala tersebut.
Dan Nabi ibaratkan hal itu, kemudian beliau terangkan bahwa semangat seorang mendapatkan dunia itu lebih merusak daripada serigala ini dilepas di tengah kambing-kambing tersebut. Iya. Maka harus diingat oleh seorang hamba makna dan hakikat dari kehidupan dunia ini. Iya. Kehidupan dunia ini di antara maknanya juga diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Ibnu Umar. Rasulullah bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib atau abiru sabil." Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau pengelana yang sekedar berlalu saja. Iya. Ini kewajiban kita dalam kehidupan. Kita harus mengingat bahwa dunia ini bukan tempat untuk menetap kita, bukan negeri kekal abadi kita. Negeri kekal abadi adalah di akhirat. Itu negeri kekal abadi. Dan kita semua di dunia ini hanyalah pengelana, seorang musafir melakukan perjalanan. Iya. Negeri akhirat itulah tujuan kita. Dan di akhirat kelak hanya ada dua golongan. Tidak ada golongan yang ketiga di akhirat. Di tempat yang kekal abadi itu cuma ada dua kekekalan. Tidak ada kekekalan yang ketiga. Hanya ada kekal di sorga atau kekal di neraka. Iya. Hanya ada golongan orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang merugi. Allah firman, "Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir." Satu golongan di sorga dan satu golongan di neraka yang menyala-nyala. Dan Allah firman, "Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id." Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Dan di akhirat kelak hanya ada dua golongan. Satu golongan manusia tertawa, tersenyum, gembira dengan amalan yang dia lakukan dan buah dari amalan yang dia dapatkan. Kemudian ia dimasukkan ke dalam surga. Dan ada golongan yang lainnya menangis penuh dengan kepedihan, menyaksikan balasan yang dia dapatkan. Dan Allah telah mengingatkan dua golongan ini dalam firman-Nya, "Wa annahu huwa adhaka wa abka." Sesungguhnya Allah dialah yang membuat seseorang itu tertawa dan membuat seseorang itu menangis. Iya. Nah, ini dua golongan di akhir perjalanan kita di akhirat. Dan itulah negeri kekal abadi kita. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan untuk mempersiapkan bekal. Mempersiapkan bekal. Kalau baik perbekalan kita, baik pula yang akan kita tuai kelak di kemudian hari. Tetapi kalau kita tidak mempersiapkan perbekalan atau justru membawa bekal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kerugian dan kesengsaraan yang sangat besar bagi seorang hamba. Iya. Kemudian di antara hal yang ingin saya ingatkan di sini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu menegaskan, selalu menguatkan kehidupan yang bermakna di dalam hati seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Kata beliau, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Ya. Sambutlah, carilah kesempatan meraih 5 perkara sebelum datang 5 perkara. 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syababaka qabla haramik." Ambillah kesempatan dengan baik di waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Iya.
Kemudian kata Nabi, wasihhataka qabla saqamik. Ambillah kesempatan dengan kesehatanmu sebelum datang engkau sakit. Waktu engkau sakit. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ginaka qabla faqrik. Gunakanlah dengan baik kecukupanmu, kekayaanmu sebelum datang kefakiranmu. Kemudian yang keempat, wa faragaka qabla syughlik. Dan gunakanlah kesempatanmu, waktu luang yang kamu miliki sebelum datang waktu sibukmu. Tidak lagi waktu luang. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wa hayataka qabla mautika. Gunakanlah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Iya. Kehidupan hanya sekali saja. Tidak akan berulang kehidupan ini. Karena itu gunakan sebaik mungkin. Sepanjang Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita dari kehidupan, hendaknya kita adalah orang yang paling pertama memanfaatkan kehidupan tersebut dalam hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, ini hadis dari hadis-hadis yang indah. Apabila direnungi oleh seorang muslim dan muslimah, pastilah hadis ini akan memberikan pada diri seorang hamba tersebut makna dan kehidupan yang berarti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna dengan hadis ini adalah hadis yang lainnya, riwayat At-Tabarani, riwayat At-Tirmidzi, At-Tabarani, ya, dari beberapa orang sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Di pada hari kiamat, di padang mahsyar, di hari hisab, kedua kaki seorang hamba tidak akan bergerak sebelum dia menjawab 4 pertanyaan. Ya, dan ini pertanyaan-pertanyaan. Situasi dan keberadaan kita akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya selalu kita renungkan. Iya. Sejauh mana kita telah bersiap menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki persiapan terhadap ini punya rasa takut menghadapi pertemuannya kepada Allah. Ini dari hamba-hamba yang dipuji dalam Al-Quran. Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi seorang hamba yang takut kepada kedudukan Rabbnya, dia akan mendapatkan 2 surga. Kalau dia takut kedudukan Allah, kebesaran Allah, dan dia takut ketika berjumpa dengan Allah, maka untuknya 2 surga pada hari kiamat. Diberikan 2 surga. Karena itu, perhatikan, seorang hamba yang sadar apa arti kehidupannya, dia punya rasa takut. Ini adalah ibadah tersendiri, keutamaan tersendiri yang diberikan untuk hamba tersebut. Iya. Maka hendaknya kita ingat Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergerak 2 kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Mempertanggungjawabkan 4 hal. Yang pertama, an syababihi fima ablah, an umrihi fima afna, tentang umurnya, di mana dia habiskan umur tersebut. Yang kedua, wa an syababihi, usia mudanya, di mana dia usangkan. Umur secara umum dipertanyakan, tapi usia muda dari umur ini lebih dipertanyakan lagi. Karena usia muda banyak kesempatan-kesempatan yang dimiliki oleh para pemuda. Waktu luang, kekuatan fisik, kekuatan berpikir, dan nikmat-nikmat ini kalau tidak dipergunakan dengan baik, harus dia pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kedua kakinya bergerak pada hari kiamat di padang mahsyar. Iya. Wa an syababihi fima ablah, tentang usia mudanya di mana dia usangkan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, wa an malihi, tentang hartanya,
min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dua pertanyaan tentang harta. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Kemudian yang keempat, an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Iya. Dan ini diantara hadis-hadis yang sangat agung sekali, yang hendaknya diingat oleh seorang hamba. Kemudian diantara hal yang ingin saya ingatkan di sini, di pertemuan ringkas ini, karena tema dari pembahasan kita cakupannya luas, menuju kehidupan yang bermakna. Saya ingin mengingatkan bahwa di antara pokok yang menyebabkan kehidupan seorang muslim mempunyai arti dan makna, dia harus pandai membedakan bahwa Allah telah memuliakan dia dengan keislaman, dan keislamannya ini membedakannya dengan orang-orang lain, orang-orang yang tidak memeluk Islam. Iya, karena muslim dan kafir dibedakan di banyak tempat. Dibedakan saat sakaratul maut, dibedakan di alam kubur, dibedakan ketika dia meninggal, dibedakan di hari akhirat. Beda antara penduduk surga dan penduduk neraka. Beda di dalam menjalani kehidupannya. Rasulullah SAW bersabda misalnya di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjaranya seorang mukmin, surga bagi orang kafir. Ya. Seorang kafir di dunia bebas dia melakukan apapun yang dia inginkan. Dia merasa tidak ada yang membatasinya. Ya, tidak ada yang menghalanginya. Walaupun ini kebebasan namanya kebebasan tanda petik. Karena hakikatnya dia tidak bebas. Dia diperbudak oleh jiwanya dan syaitan. Andai kata dia bebas, ya, dia akan memikirkan apa yang bermaslahat bagi dirinya. Itulah kebebasan. Dan kemaslahatan bagi diri adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dunia bagi seorang mukmin adalah penjara. Ya. Betul dia diikat dengan larangan. Karena larangan yang disyariatkan padanya, hal-hal yang tidak boleh dia dekati, itu adalah perkara yang membahayakannya. Membahayakan untuk dirinya di masa saat itu, atau di masa sekarang, maupun di masa yang akan datang. Iya. Karena itu kehidupan dunia sijnul mu'min, penjaranya seorang mukmin, bagi surganya orang kafir. Ya. Maka siapa ingin membuat hidupnya bermakna, dia harus membedakan bahwa kehidupannya berbeda, ya, dengan kehidupan orang-orang kafir. Adapun orang-orang kafir, ya, darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka makan, minum, ya, dibuai oleh angan-angannya, mereka akan tahu bagaimana hukumannya. Qul tamatta'u fa inna masirakum an-nar. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, bersenang-senanglah kalian, akhir dari kehidupan kalian adalah neraka. Iya. Ini mereka yang tidak ada aturannya di dunia. Adapun seorang mukmin, dunia adalah penjara baginya. Namun di akhirat kelak dia akan mendapatkan berbagai kebaikan, ya, dan kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sakaratul maut Allah Subhanahu wa ta'ala bedakan, ya, antara seorang mukmin dan selain mukmin. Dimudahkan di dalam sakaratul mautnya, dimudahkan rohnya keluar, ya. Dia tinggalkan kehidupan dunia dalam keadaan ia diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang keluar dari makna keislaman, ya. Walaupun misalnya dia tidak kafir, seorang muslim banyak melakukan dosa, bermaksiat, tetap dari kehidupan, dari sakaratul maut ini memberikan pengaruh, ya, pada saat ajal datang menjemputnya. Dan dimaklumi bahwa di sakaratul maut ada kengerian-kengerian. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat." Sesungguhnya kematian itu, ya, adalah sakarat, kepayahan demi kepayahan.
Dan yang membedakan seorang hamba di dalam hal ini adalah sejauh mana dia mengerti dari kehidupannya, bagaimana dia bersiap di dalam menghadapi hal tersebut. Demikian pula tatkala rohnya keluar. Begitu rohnya keluar, dia sudah meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mustarah wa mustarafun minhu. Ada yang mustarih, ada yang beristirahat, dan ada yang manusia beristirahat darinya. Jadi ada orang yang beristirahat, dia tenang beristirahat. Ini satu golongan. Kemudian golongan yang kedua, ada manusia. Yang ketiga dia meninggal, manusia beristirahat darinya. Ini yang membedakan mukmin dan selain mukmin. Karena itu kata Nabi, al-abdul mu'min yastarih min nasabi dunya wa adaha ila rahmatillah. Seorang hamba mukmin kalau dia meninggal, dia beristirahat dari kehidupan dunia, keletihan, kepedihannya, ia menuju kepada rahmat Allah. Ini seorang mukmin. Kemudian kata Nabi, wal abdul fajir, dan seorang hamba yang fajir, bergeliman dengan dosa, yastarihu minhul ibad wal bilad. Manusia akan beristirahat darinya, negeri-negeri akan beristirahat darinya. Orang-orang tenang, tidak ada lagi yang mengganggunya. Tidak lagi yang mengganggunya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan antara penduduk surga dan penduduk neraka. Qul la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Katakanlah tidak sama penduduk neraka dan penduduk surga. Penduduk surga mereka adalah orang-orang yang beruntung. Karena itu siapa yang menghendaki kehidupan ini sebagai kehidupan yang bermakna dan berarti, hendaknya ia mampu membedakan antara al-khabith wa tayyib, antara yang baik dan yang jelek. Ada yang baik dan ada yang jelek. Dan ini semuanya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada jalan kegelapan, ada jalan cahaya, ada jalan petunjuk, ada jalan kesesatan. Ada jalan Allah Subhanahu wa taala dan ada jalan syaitan. Nah, setelah kita mengetahui beberapa makna dari kehidupan dunia ini, maka seorang hamba yang menginginkan kebahagiaan di dalam kehidupannya, menginginkan kehidupan tersebut menjadi kehidupan yang bermakna dan berarti, hendaknya ia selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk ketaatan. Bersegera di dalam ketaatan, berlomba bersama waktu. Karena kita tidak tahu kapan ajal datang menjemput. Dan kematian adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan atas setiap insan yang bernafas. Tidak yang lepas darinya. Tidak yang lepas darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan Allah berfirman, aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Tidak ada yang selamat dari kematian. Tidak seorang pemimpin, tidak pula seorang yang dipimpin. Tidak seorang yang kaya, tidak pula seorang yang miskin. Tidak anak kecil maupun orang dewasa maupun anak kecil, laki-laki maupun perempuan. Semuanya akan dijemput oleh kematian tanpa pandang bulu. Dan ini adalah sebuah kepastian yang harus selalu kita ingat. Kapan hal ini kita ingat? Maka hendaknya gerakan di dalam melakukan amalan salih harusnya lebih cepat dan lebih kuat lagi. Kemudian di antara rahasia penting di dalam kehidupan yang bermakna, ini banyak yang melalaikannya dari umat Islam, dari kaum muslimin dan muslimat. Setelah kita mengetahui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau pengelana yang sekadar berlalu. Setelah membawakan hadis ini,
Ibnu Umar berkata, "Idza amsayta fala tantadhiru as-sabah." Kalau kamu sudah masuk di waktu petang, lakukan amalan, jangan menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Ya. Dan kalau kamu sudah masuk di waktu pagi, jangan kamu tunggu waktu petang. Segera lakukan amalan tersebut. Iya. Maka perhatikan kesegeraan di dalam beramal ini. Karena itulah kata para ulama, orang yang ingin melakukan perjalanan ke negeri akhirat, seorang musafir yang benar perbekalannya, dia harus menyiapkan dua kekuatan pokok. Harus menyiapkan dua kekuatan. Dan dua kekuatan inilah yang memberikan makna dan arti di dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Ini yang membedakannya dengan kehidupan orang yang tidak mengenal keislaman dan keimanan. Dia hendaknya memiliki dua kekuatan. Yang pertama adalah kuwatun ilmiah. Kekuatan ilmiah. Kekuatan dari ilmu pengetahuan. Yang dengannya dia bisa melihat jalan-jalan yang mengantarnya kepada Allah dan negeri akhirat. Dia bisa membuka pintu-pintu ibadah, memperbanyak amalan saleh di situ. Dengan pintu ilmu ini, dia melakukan amalan-amalan. Ya, amalan-amalan tersebut, ya, sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab harus diingat ya, ilmu memberikan arti di dalam keabsahan dan kebesaran amalan tersebut. Karena itu kata para sahabat, al-iqtisad fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bidah. Hemat sedikit tapi sesuai dengan sunnah itu lebih bagus daripada bersungguh-sungguh tapi tidak sesuai dengan sunnah. Iya. Dan perhatikan dari kehidupan para sahabat, yang sebagian penyair berkata, "Mali bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awwali." Bagaimana saya bisa mendapatkan gaya hidupmu yang berjalan santai, berjalannya santai. Ya. Tapi begitu tiba di tujuan, ternyata mereka paling awal tibanya. Jalannya santai tapi tibanya paling apa? Paling awal. Iya. Nah, ini kadar dari amalan jarang orang yang memahaminya. Dia pikir bahwa amalan tersebut adalah banyaknya, kuantitas dari amalan tersebut. Ya. Mereka tidak mengetahui bahwa Allah melihat pada amalan tersebut dua syarat penting yang harus dipenuhi, yaitu keikhlasan dalam melakukan amalan, dan amalan ini sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah SAW. Kapan dilakukan di atas dua dasar ini, walaupun sedikit, maka itu lebih baik daripada seorang melakukan amalan yang banyak tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW atau tidak dibangun di atas keikhlasan. Iya. Maka jadikanlah kehidupan sedemikian rupa. Iya. Dan yang menyebabkan amalan ini menjadi besar itu adalah kekuatan ilmiah, kekuatan ilmu pengetahuan. Karena itu kata sebagian ulama, "Rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah." Kadang amalannya besar sekali, luar biasa pengorbanannya, tapi amalan tersebut menjadi kecil. Kenapa? Karena niatnya. Ya. Dan kadang ada amalan kecil, mungkin sebagian orang menganggapnya remeh, sederhana, tapi menjadi sangat besar karena niatnya. Ya. Jadi kekuatan ilmiah ini, kekuatan pengetahuan ini, inilah yang membedakan antara para sahabat radhiyallahu taala anhum dan selainnya. Perhatikan orang-orang Khawarij. Iya. Ibadahnya luar biasa, salatnya, puasanya, sampai kata Nabi, "Kalian wahai para sahabat, kalau melihat kaum Khawarij nanti, kalian akan remehkan salat kalian di depan salat mereka. Kalian akan remehkan puasa kalian di depan puasa mereka." Dan memang orang-orang Khawarij ini ketika dijumpai oleh Ibnu Abbas, ya, jidat mereka, tempat-tempat sujudnya menghitam dengan sangat tebalnya, saking banyaknya mereka sujud. Di pipi-pipi mereka garis-garis hitam,
Saking banyaknya mereka menangis karena Allah. Tapi tahukah kita siapa Khawarij ini? Kata Nabi SAW, yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti busur menembus sasarannya. Amalan yang sedemikian besar tidak bermanfaat. Ya. Tidak bermanfaat. Karena tidak dibangun di atas tuntunan dan contoh. Berbeda dengan para sahabat. Ya. Mereka adalah orang yang paling agung amalannya. Di antara umat ini manusia yang paling afdal. Bahkan di antara seluruh umat yang pernah ada di atas muka bumi, para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang paling utama. Orang-orang yang paling utama. Karena kekuatan, keilmuan, keimanan yang bercokol di dalam hatinya. Karena itu kata sebagian as-salaf, Abu Bakar As-Siddiq tidak mengalahkan para sahabat dengan banyaknya amalan. Abu Bakar berjihad, para sahabat juga berjihad. Abu Bakar bersedekah, para sahabat juga bersedekah. Abu Bakar salat, puasa, sahabat juga melakukannya sama. Tapi yang membedakannya sesuatu yang bercokol di dalam hati Abu Bakar. Dan inilah ilmu pengetahuan. Iya. Karena itu, seorang yang ingin berjalan ke negeri akhirat, dia perlu memiliki dari sisi ilmiah pemahaman agama, agar supaya menguatkan amalan-amalannya di atas tuntunan dan melipat gandakan pahalanya di atas tuntunan. Iya. Tapi sekali lagi, ilmu ini tidak didapatkan hanya sekadar seorang berangan-angan. Oh, ilmu agama penting, kita wajib mempelajarinya, harus berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Hanya sekadar mengetahui hal tersebut tapi tidak mempelajarinya, ya, tidak mencari ilmu itu, ini namanya berangan-angan. Karena itu kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan mempelajarinya. Ilmu agama didapatkan dengan mempelajarinya. Dan di sini sering saya ingatkan, dan saya ingin ingatkan di kesempatan kali ini, bahwa banyak dari kaum muslimin dan muslimat membalimi dirinya dan tidak memberikan untuk dirinya apa yang semestinya dia berikan. Iya. Tidak dilarang seorang mencari dari ilmu dunia, hal yang dengannya dia menegakkan kehidupan dunianya, menunaikan tanggung jawabnya, menggunakannya untuk kehidupan akhiratnya. Tidak dilarang. Iya. Hanya saja kita melihat dari fenomena, apabila seorang mempelajari ilmu dari keduniaan, dia siap belajar berapa tahun pun, berapapun biaya yang diperlukan. Ya. Tapi untuk pelajaran agamanya, hal yang dengannya menjamin kehidupan dunia dan akhiratnya, kadang seorang tidak berpikir apa dari kewajiban yang harus dia persiapkan. Ya. Padahal kita ketahui tentang seorang yang ditanya di alam kubur itu. Nabi SAW sebutkan, ya, amal fajir, dalam sebuah riwayat adapun seorang fajir, dalam riwayat lain adapun seorang munafik, kalau sudah didudukkan di kuburnya, didatangi oleh dua orang malaikat, Munkar dan Nakir, bertanya. Ditanya 3 pertanyaan, man rabbuk? Siapa Rabbmu yang kamu sembah? Man hadzal ladzi ursila ilaika? Siapa nabi yang diutus kepadamu? Ya. Wa ma dinuka, apa agamamu? 3 pertanyaan ini tidak bisa dia jawab. Dia berkata apa? Ha la adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, saya juga ikut mengucapkannya, ikut-ikutan. Akhirnya di alam kubur tidak memberikan manfaat untuknya. Dia tidak mampu mengucapkannya. Iya. Karena itu kita wajib mempelajari kadar dari ilmu ini. Hal yang mengangkat kewajiban kita. Iya. Hal yang mengangkat kewajiban kita. Karena itu, seorang yang bijaksana terhadap dirinya, dia pasti akan mempelajari, akan memberikan untuk dirinya pelajaran apa yang membebaskannya dari api neraka, memasukkannya ke dalam surga. Iya. Dan jangan dia telantarkan. Dan ini bukan masalah yang kecil yang harus disepelekan oleh seorang muslim dan muslimah. Tapi perkara yang hendaknya diperhatikan. Kemudian di antara perkara yang akan membawa seorang hamba kepada kehidupan yang baik, ya, adalah dia menjadikan kehidupan ini sebagai sarana untuk mengadakan perbaikan.
orang-orang yang menjadi kunci-kunci kebaikan, penutup pintu-pintu kejelekan. Ya. Ini di antara arti kehidupan seorang muslim dan muslimah. Hidupnya adalah pembawa kebaikan untuk manusia. Ya. Kalau dia tidak berbuat baik, dia menjadi sebab manusia berbuat baik. Menjadi sebab manusia berbuat baik. Kalau dia tidak melakukan hal tersebut, maka paling tidak dia tidak menjadi sebab manusia berbuat kerusakan. Ya. Dia adalah kunci kebaikan, penutup pintu kejelekan. Ini adalah sifat seorang muslim dan muslimah yang hendaknya selalu diperhatikan di dalam kehidupan ini. Baik. Ya, sekali lagi ini tema dan pembahasan, ya sebenarnya sudut-sudutnya sangat luas sekali. Ya, banyak mana yang semestinya saya ingatkan, cuma waktu membatasi kita. Ya, dan di akhir majelis ini saya ingin mengingatkan bahwa mempelajari ilmu agama itu adalah sebuah kewajiban. Kata Rasulullah SAW, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Iya, ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu yang wajib dituntut, wajib ain, dan ada ilmu sifatnya wajib kifayah, fardu kifayah. Yang wajib ain itu wajib atas setiap muslim dan muslimah, tidak diberi udur. Jangan dia datang pada hari kiamat dia berkata, ya Allah, ya, saya mohon maaf tidak melakukan hal tersebut sebab saya di dunia belum mempelajarinya. Tidak ada udur untuk seorang yang tinggal di negeri Islam, ada alim ulama yang bisa memberikan pelajaran untuknya, kemudian dia meminta udur kelak di kemudian hari. Ya. Udur itu terhadap orang yang tidak sampai kepadanya berita keislaman saja dan tidak memungkinkan untuknya mempelajarinya. Dan ini sulit tergambar di masa ini. Sulit tergambar adanya orang-orang yang mendapat udur seperti ini di masa ini. Karena fasilitas menuntut ilmu dan mempelajari agama ya sangat terbuka sekali. Seorang yang mempelajari agama ya dengan benar dia mampu mempelajarinya dengan berbagai cara dan kemudahan yang dimudahkan oleh Allah di masa ini. Ya, walaupun dia berada di kotanya, mampu dia mengikuti ya dan mempelajari ilmu agama dengan fasilitas-fasilitas yang Allah mudahkan untuk kita di masa ini. Karena itu sekali lagi menuntut ilmu adalah kewajiban, jangan kita telantarkan. Kemudian yang kedua, ya, seorang ketika hidup hendaknya dia memilih dari kawan-kawan yang bisa mendekatkannya kepada kebaikan, mengarahkannya kepada ketaatan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masalul jalisi salih wa jalisi su kahamil misk wa nafihil kir." Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek itu bagaikan orang yang membawa minyak wangi dan orang yang meniup api. Ya, teman duduk yang baik diperumpamakan bagaikan penjual minyak wangi. Bagaimana penjual minyak wangi? Kalau kita berkawan dengannya, mungkin dia tawarkan, ini ada minyak wangi saya, mau beli? Kita beli minyak wangi. Ya, harum badan kita memakainya. Kalau tidak, karena kawan mungkin kita diberi hadiah. Ataupun kalau tidak diberi hadiah, kita hidup di sekitarnya akan mencium bau harum. Karena apa? Penjual minyak wangi. Ini adalah teman duduk yang baik. Iya. Kita duduk dengannya, kita berbuat kesalahan, dia akan menegur, mengarahkan kepada kebaikan. Iya. Walaupun dia diam saja, dari diamnya, pada waktu sholat dia keluar sholat. Ketika orang bergibah dia tidak ikut bergibah. Hal-hal yang seperti ini memberikan pengaruh yang indah pada teman duduknya. Tapi teman duduk yang jelek, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti peniup api, pandi besi dahulu. Ya, mereka menghasilkan beli dengan meniupnya. Kata Nabi, salah sedikit apinya meleset akan membakar kamu. Kalau tidak engkau akan mencium, merasakan cuaca yang tidak enak di sekitarnya. Ini teman duduk yang jelek. Karena itu seorang hamba hendaknya memperhatikan ya, hal-hal yang dengannya akan membantunya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia masuk neraka. Enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
gara-gara teman duduknya. Ya. Ketika Abu Talib sudah mendekati ajalnya, Nabi SAW bersabda kepadanya, "Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju bika indallah." Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat ini, saya akan membela kamu di depan Allah. Ini janji dari Nabi. Keutamaan untuk pamannya. Apa yang dilakukan oleh Abu Talib? Tiap kali Nabi menawarkan hal tersebut, ada Abu Jahal di situ, dan Abdullah bin Umayy. Tiap kali Nabi menawarkan keislaman, Abu Jahal menimpalinya. Ya, dia berkata apa? Wahai Abu Talib, apakah kamu benci kepada agama ayahmu Abdul Muttalib? Dibangkitkan, ya, kesukuannya, fanatismenya terhadap agama ayahnya. Dan akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Perhatikan, mati di atas apa? Kekafiran. Padahal Abu Talib sangat mengetahui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau membelanya. Ya. Tapi mati di atas apa? Kekafiran gara-gara teman duduknya. Karena itu hendaknya kita memperhatikan hal ini dalam kehidupan. Apalagi di masa seperti ini, seperti saat ini, terlalu banyak fitnah-fitnah. Hal-hal yang bisa melalaikan seorang hamba dari agamanya. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah masih sisa 5 menit ya. Baik, saya Alhamdulillah, setelah kita simak bersama ceramah dari Ustaz Dzulkarnain, semoga apa yang kita simak tadi dapat bermanfaat dalam mengarungi kehidupan bersama. Kemudian selanjutnya ada waktu kurang lebih 10-15 menit digunakan untuk tanya jawab. Karena keterbatasan mikrofon, maka pertanyaan dapat ditulis melalui cari kertas kemudian dimajukan. Selagi Anda mempersiapkan pertanyaan, ada beberapa pengumuman. Ustaz Dzulkarnain juga akan mengisi kajian di Masjid Ar-Rayyan, Perumahan Galaksi Bumi Permai, M7 nomor 20 pada hari Sabtu pukul 9 sampai selesai dengan tema pokok-pokok akidah Ahlussunnah, dengan referensi kitab Ushul Sunnah karya Al-Imam Al-Humaydi, yakni guru Al-Imam Bukhari. Kemudian pada hari Ahad pada pukul 9 sampai selesai dengan tema bekal perjalanan menuju negeri akhirat, dengan referensi kumpulan syair Al-Manzumah As-Sayru Ilallah wa Daril Akhirah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi pada pukul 9 sampai selesai. Untuk pertanyaan silahkan. Atau ada yang bertanya langsung, silakan. Bertanya langsung secara lisan. Sekali lagi untuk pengumuman kajian di Masjid Ar-Rayyan pada hari Sabtu besok tanggal 9 Juni mulai pukul 9 sampai selesai dengan tema pokok-pokok akidah Ahlussunnah karya Al-Imam Al-Humaydi, guru dari Imam Al-Bukhari. Kemudian pada hari Ahad pukul 9 sampai selesai dengan tema bekal perjalanan menuju negeri akhirat. Kajian di Masjid Ar-Rayyan, Galaksi Bumi Permai, M7 nomor 20. Baik, ada pertanyaan kepada yang ingin disampaikan kepada Ustaz, dipersilakan.
Bismillah. Anak dari luar kota, Ustaz. Di kota Anak ini ada taklim yang rutin tiap hari Sabtu dan Ahad. Apakah ada keutamaan menghadiri taklim atau menghadiri daurah seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi sepanjang keduanya adalah sebuah kegiatan yang di dalamnya kita bisa mengambil dan mempelajari ilmu agama, maka keutamaan di dalam hal tersebut adalah sama. Hanya membedakannya pada kedua kegiatan tersebut dilihat apa yang termaslahat bagi orang yang menghadirinya. Kalau dia pandang pada salah satunya ada maslahat yang lebih besar, maka tentunya seorang melihat apa yang termaslahat untuknya. Ya. Dan secara umum bahwa menghadiri kegiatan-kegiatan dan pengajian-pengajian yang diajarkan di dalamnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu adalah salah satu sebab yang membawa kebaikan bagi umat ini, memberikan pengaruh di dalam kehidupan. Iya, memberikan pengaruh di dalam kehidupan. Seorang alim saja kadang perlu selalu diingatkan. Karena itu di antara manfaat sebuah hadis ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diajarkan kepadanya zikir, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Musa, qul la ilaha illallah. Bacalah zikir la ilaha illallah. Itu zikir yang paling afdal. Ya, kata sebagian ulama memberikan kemanfaatan dari hadis ini, terdapat di dalamnya bahwa para nabi kadang perlu untuk diingatkan keutamaan la ilaha illallah. Padahal dimaklumi para nabi dan para rasul adalah orang yang paling baik pemahamannya terhadap kandungan la ilaha illallah. Tapi bersamaan dengan itu Nabi Musa diingatkan akan keutamaan ini. Iya. Karena itu ya, seorang di dalam majelis ilmu, walaupun kadang dia sudah belajar, dia tetap duduk dan menghadiri. So, keberadaannya di majelis tersebut itu adalah sebuah ibadah, hal yang mendatangkan rahmat dan kebaikan untuknya. Dan ini masih dilakukan oleh para ulama dari masa ke masa. Iya. Karena itu kata sebagian ulama, kalau engkau berjumpa dengan orang yang lebih alim darimu, maka gunakanlah kesempatan dengan baik. Tuntutlah ilmu darinya, ambil manfaat sebanyak-banyaknya. Kalau engkau berjumpa dengan orang yang selevel denganmu, maka saling ingat mengingatkan dalam ilmu tersebut. Ambil mudzakarah. Dia memberikan manfaat dari ilmu yang dia pelajari, dan engkau juga memberikan manfaat dari ilmu yang engkau pelajari. Dan kalau engkau berjumpa dengan orang yang levelnya lebih di bawah, maka berikanlah manfaat ilmu itu dengan merendah hati, dengan tawadhu. Ya. Maka ini diantara hal-hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kefakihan di dalam agama dan keistiqomahan di dalam jalan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan hati-hati kita di atas keimanan dan keislaman, menjaga kita semua dari segala fitnah yang bisa membahayakan kita di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Ya, dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diberi kehidupan yang bermakna, ditutup dengan husnul khatimah, dijauhkan dari su'ul khatimah, dijauhkan dari su'ul khatimah. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala. Baik, ada lagi di antara jemaah yang barangkali ingin mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari ayat yang dibaca Ustaz tadi, yaitu walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa janibut tauhid. Nah, berarti bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah dan kepada Allah itu adalah beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi tauhid. Nah, kemudian saya juga membaca di surat An-Nisa ayat 60, tauhid itu diartikan dengan undang-undang. Nah, kemudian diartikan dengan hukum. Bagaimana sikap kita saat ini, sedangkan di negara kita itu hukum yang diberlakukan itu bukan hukum atas dasar dari Allah. Baik. Yang pertama yang saya perlu terangkan bahwa mana tauhid itu adalah segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah. Jadi apa saja yang diibadahi selain daripada Allah, apakah hal itu berkaitan dengan orang yang ditaati atau orang yang diikuti, ya, maka itu dihitung sebagai tauhid. Karena itu pokok-pokok tauhid ada beberapa pokok. Di antaranya iblis itu adalah dari pentolan tauhid. Nah, demikian pula dukun dan sihir itu bentuk dari tauhid. Demikian pula berhukum dengan selain hukum Allah itu adalah bentuk dari tauhid. Itu diantara bentuknya. Dan dimaklumi bahwa berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala diterangkan di dalam Al-Quran tentang kejelekannya. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Di ayat yang lain, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim. Di dua ayat setelahnya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang fasik. Ini tiga sifat. Dan dimaklumi tiga sifat ini digunakan di dalam ayat dan hadis, kadang bermakna mengeluarkan dari agama dan kadang bermakna tidak mengeluarkan dari agama. Tidak mengeluarkan dari agama. Baik, ini pokok yang pertama yang hendaknya dipahami. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ketaatan kepada pemerintah. Pemerintah yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, apakah serta-merta dikatakan tauhid? Bahasa oleh sebagian orang, kadang dia bahasakan lebih tegas, dikatakan sebagai pemerintah yang kafir, tidak boleh ditaati. Jawabannya ini adalah pemahaman yang keliru. Ya, karena berhukum dengan selain hukum Allah itu sendiri, kadang hukumnya mengafirkan keluar dari Islam, dan kadang hukumnya tidak mengafirkan. Tergantung bagaimana bentuk hukum yang dia lakukan dan keyakinannya terhadap hukum tersebut. Iya. Di dalam hal yang global seperti ini, tidak boleh seseorang masuk kemudian menjatuhkan vonis-vonis. Sebab itu namanya dia menjatuhkan vonis kafir kepada seorang muslim yang tidak dipastikan kekafirannya. Dia ini berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Itu dosa yang sangat besar. Dan Nabi SAW mengancam hal ini. Kata beliau, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ma ahaduhuma in kana kama qala wa illa hara alaihi." Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, dia katakan kepada saudaranya wahai kafir. Kata Nabi, ini kalimat harus ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Kalau benar seperti yang dia ucapkan, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, itu akan kembali kepadanya. Akan kembali kepadanya. Baik, karena itu tidak boleh seorang memberikan vonis hukum kepada person tertentu, ya, di belakang hukum yang mengandung kemungkinan mungkin dia dikafirkan, mungkin tidak dikafirkan. Ya, ini diantara pokok yang penting diperhatikan. Jadi sepanjang ya diketahui bahwa pemerintah ini adalah seorang muslim, maka kewajiban kita adalah taat kepada pimpinan muslim. Ya. Dan Nabi SAW memerintah untuk taat kepada pimpinan.
Walaupun pimpinan itu ada melakukan perbuatan kezaliman, ada berbuat sebagian dari dosa besar. Itu dalam sebagian riwayat, isma wa ati' wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka. Dengar dan taat kepada pemimpin walaupun dia memukul punggungmu, merampas hartamu. Diperintah untuk mendengar dan taat. Karena kemaslahatan persatuan itu melebihi kemaslahatan perpecahan dan melebihi kemaslahatan orang yang menuntut hak pribadinya. Karena kemaslahatan umum lebih didahulukan. Ini yang kadang tidak dipikirkan oleh banyak orang. Kadang kalau dia melihat dari penguasanya ada hal yang dianggap mungkar, ya, kemudian melakukan demonstrasi terhadapnya, mencelanya, dan semisal dengan itu dari hal yang biasa kita saksikan. Dan ini dari kekeliruan. Ya, sebab perbuatan-perbuatan yang seperti ini akan membawa kaum muslimin kepada kejelekan yang lebih besar. Dan sepakat para ulama tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Iya. Dan ini fikih yang seperti ini dari kedetailan dalam ilmu harus dipahami. Dan ini dipertimbangkan oleh para ulama, mereka yang memandang dengan pandangan yang jauh dan detail dalam hal ini. Iya. Karena itu Nabi SAW hanya memberi ketentuan umum kepada para sahabat. Ketika ada pemimpin-pemimpin yang zalim, Nabi hanya memberikan ketentuan umum, dengar dan taat. Tidak ada yang lainnya. Tidak diberikan rincian-rincian. Diperintah untuk mendengar dan taat. Karena kemaslahatan persatuan lebih utama daripada kemaslahatan perpecahan. Iya. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu, dari kezaliman yang dia lakukan, itu lebih baik daripada tidak ada kepemimpinan sama sekali. Karena itu kata sebagian ulama, 60 tahun dengan pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada sehari tanpa penguasa. Ya, dan kita sendiri sudah menyaksikan hal ini di Indonesia. Penguasanya masih ada, hanya saja tidak difungsikan, ingin dijatuhkan. Dan kita sudah melihat berbagai kerusakan yang terjadi. Bagaimana pula kalau tidak ada penguasa? Ya, karena itu dari fikih di dalam syariat kita, kewajiban untuk adanya pemimpin. Ya. Dan Nabi SAW diakhirkan penguburannya sampai Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah. Karena itu memang ketentuan Nabi. Ya. Kemaslahatan menunjuk khalifah itu kewajibannya lebih wajib daripada menyegerakan penguburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini sebenarnya banyak hal yang perlu saya uraikan ya, cuman waktu membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan tadi ada manfaatnya insyaallah dan bisa memberikan gambaran secara umum ya. Baik, ini kita ada kegiatan lain yang mungkin saya mohon maaf atas segala macam kekurangan di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuk kita semua dan menjadikan kita semua dari hamba-hamba Allah yang mendengarkan sesuatu kemudian mengambil yang terbaiknya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Karena telah membatasi kita, maka pengajian pada hari ini kami tutup dan atas segala kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.